Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Rani Rashida Sabrina di kelas 3, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran keempat. Nah anak-anak, kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Ya, apakah kamu melihatnya anak-anak? Bagus. Itu merupakan makhluk hidup yang berupa hewan. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di halaman 125 berikut ini. Ya, anak-anak, ada gambar telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu dulu pernah diajarkan tentang nyanyi kupu-kupu ini ya anak-anak. Mari kita sama-sama bernyanyi agar kita bisa menghafal daur hidup kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, lalayalo. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, lalalala. Nah, seperti itu ya Nanda. Ini sepertinya mensadur sebuah lagu apa ya? Ibu juga tidak tahu, tapi kita dapat memakai iramanya untuk menghafalkan daur hidup dari kupu-kupu ini. Nah, anak-anak, ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, di sini di halaman 125 dan 126 ada latihan. Jadi buatlah di buku latihanmu ya anak-anak. Buatlah tahap pertama telur. Bagaimana ceritanya? Buatlah dalam kalimatmu sendiri ya. Nah, jika kamu tidak bisa membuat gambarnya, ya tidak apa-apa. Tapi jika kamu bisa membuat gambarnya, akan lebih bagus ya anak-anak. Karena gambarnya hanya tentang telur, lalu menggambar ulat, menggambar kepompong, dan juga menggambar kupu-kupu pada tahap keempat anak-anak. Selanjutnya, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Ya, sekarang tugasmu adalah membuat 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu ya anak-anak. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Hayo, lakukan pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak. Setelah itu kita ikuti gerakan sesuai gambar berikut. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini merupakan gerak telur. Lalu, posisi badan merangkak atau gerak ulat. Jadi anak-anak, untuk memperagakan gerak telur, kita hanya perlu posisi tidur terlentang sambil mendekapkan kaki dan badan kita. Lalu posisi badan merangkak seperti gerak ulat. Gerak ulat itu badannya merangkak. Lalu posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini merupakan gerak kepompong ya anak-anak. Yang terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu.
berlari sambil melompat-lompat. Jadi anak-anak, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu. Itu berlari sambil melompat-lompat adalah tahapan terakhir ya dari fase daur hidup kupu-kupu. Jadi anak-anak silahkan rekamlah gerakan yang sesuai gambar ini ya. Buatlah video lalu kirimkan ke grup WA kelas kita ya anak-anak. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Nah, tadi kan Ibu sudah memintamu untuk merekam atau memvideokan, mempraktikkan bagaimana gerak tahap daur hidup kupu-kupu. Sekarang berdasarkan pengalamanmu tadi saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu, marilah kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Nah, buatlah jawabanmu di buku latihanmu ya. Lalu yang kedua, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Ya, kalau Ibu mungkin yang paling mudah menjadi telur ya. Bagaimana denganmu anak-anak? Silahkan tuliskan di buku latihan. Yang ketiga, manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Selanjutnya, amati gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Ya anak-anak, karena ini kita harus melihat dulu video teman-teman kita ya. Lalu nanti pilihlah salah satu video temanmu itu dan tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu ya. Ya, selanjutnya cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis. Bagaimana tanggapan temanmu? Apakah dia mau menerima saranmu? Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Ceritakan pengalamanmu saat memberi saran. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya anak-anak, jadi kita akan berlatih tentang memberikan saran dengan baik terhadap teman kita. Jadi anak-anak, kamu menuliskan saran itu dengan menggunakan kalimat yang baik ya. Kalimat yang efektif dan gunakan kata sebaiknya. Jika anak-anak Ibu ingin memberikan saran kepada temannya, jangan gunakan kalimat-kalimat yang kasar. Gunakan kalimat-kalimat yang sopan dan tidak menyinggung perasaan temanmu ya anak-anak. Lalu gunakan kata sebaiknya. Ya, misalkan buatlah saran terhadap temanmu. Sebaiknya penampilanmu sudah baik. Namun sebaiknya lakukan gerakan kupu-kupu dengan cara berputar mengelilingi lantaimu. Atau bagaimana menurut anak-anak Ibu caranya? Silahkan anak-anak Ibu tuliskan ya. Ingat, saran yang baik itu dapat membuat kita silaturahmi kita bersama teman kita akan mempererat ya anak-anak. Tandanya kita menyayangi teman kita jika kita menghargai dan memberikan saran yang baik. Ingat ya, menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke anak-anak, kegiatan bersama orang tua. Orang tua menjelaskan cara memberi saran yang baik kepada orang lain. Ya, jadi di sini kamu dan orang tuamu, kamu berlatih bersama orang tuamu bagaimana memberi saran yang baik kepada orang lain. Ya, bisa dicontohkan dengan keluargamu terlebih dahulu, di sekitar tetangga atau teman-teman sebaya yang bermain di rumah. Ya anak-anak, ingat ya, cara memberi saran yang baik menggunakan kalimat yang sopan. Sekian pembelajaran kita pada subtema 3, pembelajaran keempat pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.